Terima kasih. Hmm. Oke, selamat malam Bapak Ibu Community. Kembali lagi dengan saya Devin di sini. Jadi saya seperti biasa sebelum kita akan ngobrol tentang apa, meskipun Bapak Ibu udah lihat dari flyer mungkin ya, tapi sebelum saya memperkenalkan secara resmi, saya mau share dulu tentang iCommunity kayak biasanya. Nah, ini saya mulai dari videonya dulu. Oke. Kak Devin suaranya hilang. Oh ya, mohon maaf. Oke, selamat datang Bapak Ibu di iCommunity. Kembali lagi dengan saya Devintia. Jadi, seperti biasa saya mau memperkenalkan terlebih dahulu nih tentang iCommunity karena selalu banyak ada member baru yang hadir. Jadi saya harus selalu memperkenalkan tentang iCommunity. So, iCommunity ini dibangun atau dibuat oleh Pak Juanda Rovelim yang sudah menyapa kita tadi. Selain itu beliau juga adalah founder dari Kafling Solusi Digital, SEMO PT Karya Anak Milenial Indonesia, punya banyak juga certified trainer khususnya di bidang digital marketing ya. Jadi beliau banyak banget ngisi seminar tentang digital marketing. Nah, lalu apa sih iCommunity itu? Nah, iCommunity adalah sebuah platform komunitas tempat para pebisnis dan profesional berkumpul. Dengan visinya, platform komunitas pebisnis dan profesional terbesar di dunia dan misinya merangkul komunitas pebisnis dan profesional yang ada, menghubungkan sesama pebisnis dan profesional untuk mencapai tujuan bersama, menumbuh kembangkan nilai-nilai positif yang dapat berkontribusi dalam pertumbuhan bisnis, pribadi, dan juga masyarakat. Dengan tagline-nya adalah Share Network, Grow Network gitu. Lalu tujuan community ini apa sih? Oke, yang pertama jadi mempersatukan anggota community dalam persahabatan, kerjasama dan saling pengertian. Yang kedua mengembangkan semangat kolaborasi antar anggota. Yang ketiga menanamkan nilai positif dalam dunia bisnis dan profesional. Yang keempat membangun platform bagi komunitas pebisnis dan profesional untuk belajar, bertumbuh dan berkembang melalui banyak sekali learning resources, business matching dan juga referral. Nah, kita punya kode etik nih. Jadi kita nggak pengen sebagai tempat komunitas yang cuma nongkrong, udah ketemu masuk grup, udah nggak ada apa-apa. No, kita pengen ini jadi sebuah komunitas yang firm gitu. So kita punya kode etik yang harus dipatuhi oleh semua elemen di iCommunity. Yang pertama, kami adalah para pebisnis dan profesional yang bekerja keras, bekerja pintar dan bekerja sama. Yang kedua, kami mengedepankan nama baik dalam melakukan usaha dan mengutamakan kolaborasi antar sesama anggota tanpa menjadikan anggota lain sebagai target jualan ataupun berkompetisi secara tidak sehat. Yang ketiga, kami sadar bahwa dengan berbagi relasi maka akan memperbesar rezeki bersama. Karena itu, kami siap untuk berbagi relasi atas dasar saling mendukung. Yang keempat, kami berperilaku positif dalam berkomunitas, melakukan segala aktivitas dengan berlandaskan niat baik. Dan ini yang terakhir dan harus sekali dipatuhi. Apabila kami melanggar kode etik ini, kami bersedia ditegur, diperingatkan, dan diberikan sanksi. Oke, itu sekilas tentang Alkementi. Kembali lagi dengan saya.
malam hari ini kita akan ngobrol soal personal branding for business owner bersama Bang Joel Apri. Selamat malam, Bang Joel. Selamat malam, Kak Devin. Bapak Ibu kalau tahu tadi saya manggilnya Pak terus saya dimarahin ini. Saya harusnya manggilnya Bang Joel gitu karena beliau adalah founder Maksimalin Diri dan kita akan ngobrolin soal personal branding jadi sapaannya pun harus sesuai gitu ya. Boleh dong sebelum kita mulai nih Bang boleh nggak diceritain dulu Maksimalin Diri ini apa sih gitu sebelum kita memulai Oke. personal branding. Tapi anyway ini Mhm. nggak apa-apa. Saya udah terlanjur share screen nggak apa-apa ya. Soalnya di saya agak lama loh Nggak ini. apa-apa, nggak apa-apa. Oke, thank you. So, halo teman-teman semua, selamat malam. Salam kenal, saya Joel dari Maksimalin Diri, sekaligus juga konten kreator, founder Maksimalin Diri, dan biasanya orang-orang suka manggil coach-coach, cuman saya nggak mau dipanggil coach kayak Bang Sunil ya yang bulan lalu ya. Karena coach itu agak gimana gitu ya kan ya. Masih muda juga saya. Anyway. Oke, so Maksimalin Diri itu adalah satu platform untuk anak-anak muda ya, sebenarnya khususnya untuk anak-anak muda sebenarnya. Dan juga bagi yang berjiwa muda. Untuk apa? Untuk belajar mengembangkan diri, mengembangkan kepribadian dan juga kepercayaan diri. Nah, saya itu selama ini bahas tentang pengembangan diri, tentang self development. Cuman makin ke sini saya lihat makin banyak orang itu lebih banyak butuh tentang kepercayaan diri. Kebanyakan orang tuh butuh butuh apa ya? Salah satu dalam human basic needs itu ya, kalau teori Maslow itu salah satunya itu adalah self esteem atau harga diri. Jadi ternyata kita ini butuh dikasih makan harga dirinya gitu. Karena itulah Maksimalin Diri hadir membantu orang-orang untuk bisa mencapai harga dirinya, mencapai kepercayaan dirinya, mencapai potensi dirinya seperti itu. Kayak gitu, Kak. Oke, wah cocok banget ya sama obrolan kita malam hari ini tentang personal branding karena nggak tahu ya ini Bapak Ibu apakah sudah menyadari tentang personal brandingnya atau apakah sudah mencapai personal brandingnya? Mungkin nanti Bapak Ibu boleh share tentang apapun itu ke Bang Joel bisa biar bisa dibantu gitu ya. Oke, langsung aja kayaknya tentang personal branding bagi para business owner. Oke. Silakan. Siap, thank you Kak Devin. Oke, makasih banyak buat Bapak Ibu, teman-teman yang sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk bisa hadir dan juga sharing di iCommunity di malam ini. Thank you banget ya, ini sebuah kehormatan buat saya bisa diberikan kepercayaan untuk sharing bareng dengan kita di sini. Perkenalkan sebelumnya saya Joel ya, biasanya dipanggil Bang Joel. Dan kenapa Bang Joel kan sebenarnya kan fokusnya ke pengembangan diri ya. Tapi kenapa bahas personal branding juga gitu loh. Nah, karena sebenarnya ceritanya panjang, tapi saya nggak perlu cerita semuanya. Intinya aja bahwa personal branding itu kan ternyata juga membutuhkan yang namanya personality ya. Membutuhkan yang namanya kepribadian. Personal branding itu melekat erat ya kaitannya dengan yang namanya personality, yaitu kepribadian kita. Yang kita sering branding itu kebanyakan orang itu kan flexing ya. Tapi sebenarnya kita lupa untuk membranding ciri khas kita, kepribadian kita, karakteristik kita, value-value yang kita punya. Nah, itulah kenapa alasannya dari pengembangan diri atau pengembangan kepribadian, saya juga membahas tentang personal branding. Ini biasanya lebih kepada segmen-segmen yang marketing atau branding atau bisnis seperti itu. Nah, hari ini saya bakalan sharing tentang bagaimana sih caranya agar supaya kita bisa membangun personal branding untuk business owner ya, agar supaya kita bisa menghasilkan lebih banyak traffic dan juga prospek. Anyway, saya nggak bermaksud mengajar di sini, saya cuma sharing pengalaman saya. Saya tahu di sini teman-teman semua, Bapak Ibu pasti sudah punya banyak sekali pengalaman dan juga sudah apa ya, sudah banyak prakteknya juga. Jadi di sini kita sama-sama belajar dan kita cuma sharing doang. Oke. Nah, sebelumnya saya mau tunjukin dulu ya sedikit apa ya namanya insight dari Maksimalin Diri ya. Karena kenapa gue malah bahas konten ya atau malah bahas insight ya, supaya nanti teman-teman bisa lihat bahwa apa yang saya share ke depan itu memang sudah ada juga gitu loh, buktinya sudah ada.
Nah, ini sedikit insight saya reach account dari 30 hari terakhir, tapi ini yang April tahun lalu ya. Kita sering dapat apa ya, insight-nya itu cukup tinggi, cukup gede. Terus ini juga insight maksimalin diri. Sempat 6 juta. Ini yang tahun lalu, Bapak Ibu, teman-teman. Ketika bulan Maret saya sharing, sorry, bulan apa ya saya lupa, tapi tahun lalu saya sharing di workshop membangun personal branding untuk UMKM. Tahun ini pun saya dapat lagi 6 sampai 7 juta untuk reach, dan ternyata memang sepenting itu reach. Itu masuk di dalam personal branding. Ya, sempat sampai juga di 9 juta di 30 hari terakhir. Ya. Dan di reach account per posting aja itu udah sering sempat sampai jutaan. Nah, kenapa saya bahas ini dulu? Baru setelah ini saya akan jelasin apa sih pentingnya membangun personal branding untuk kita para business owner. Nah, ini dia poinnya. Di dalam marketing itu ada 3S, mungkin Bapak Ibu sudah sempat paham ini, tapi belum banyak orang yang mempraktikkan ini atau menerapkan ini di dalam bisnisnya, ya. Bisnis itu kan bukan cuma tentang jualan-jualan. Dan marketing juga itu ternyata bukan cuma tentang pemasaran, lu pasarin produk lu jualin produk lu. Ya, kita jualin produknya kita. Tapi di dalam marketing itu ada 3S namanya Star, Story, Solution. Banyak orang itu cuman fokusnya di solutionnya doang atau produknya. Offer apa nih yang bisa gue tawarin? Offer apa yang gue bisa kasih ke ini orang sehingga gue bisa, ya gue bisa cuan gitu loh. Ya. Bahkan ketika saya ketemu dengan beberapa teman saya yang memang lagi ngebangun agensi atau lagi ngebangun sebuah bisnis ya followernya juga memang mungkin karena baru juga ya. Cuman kesalahannya di sini adalah mereka terlalu fokus kepada offer, kepada produk-produknya terus, kepada solusinya aja gitu loh. Mereka lupa akan dua hal penting ini, dua faktor penting ini yang ditulis oleh Seth Godin, tapi sudah dilakukan oleh begitu banyak praktisi-praktisi, pebisnis-pebisnis besar dan hebat. Seperti siapa? Contohnya Mark Zuckerberg, contohnya seperti Apple, siapa ya? Steve Jobs, seperti Deddy Corbuzier juga bahkan melakukan itu. Bahkan yang sering kita lihat ya, mungkin kalau Bapak Ibu kenal dan Bapak Ibu tahu juga, pasti Bapak Ibu ada follow juga ya, yaitu Pak Juan. Pak Juan itu kan membangun iCommunity. Tapi di samping itu dia juga membangun personal brandingnya beliau, yaitu Star. Jadi di dalam marketing itu kan ada bukan cuma solusi atau produk, tapi ada story, ada cerita yang dibangun untuk produk tersebut, untuk company tersebut, dan untuk brand tersebut. Tapi selain story juga ada namanya star atau tokoh. Siapa tokoh yang sering nongol, yang sering muncul, atau siapa tokoh di balik produk ini, siapa tokoh di balik brand ini. Seperti itu. Siapa tokoh atau orang penting, orang kunci untuk brand ini. Seperti itu. Karena personal brand itu erat kaitannya dengan company brand atau produk brand. Nanti sebentar saya bakalan share juga gambarnya ya, bahwa orang-orang itu ternyata di zaman sekarang itu sudah aware tentang tiga hal ini gitu, Star, Story, dan Solution. Oke, yang gue pikir tentang gue dan yang lo pikir tentang gue, saya mau bahas dulu tentang ini. Dalam personal branding ini ada dua lingkaran, dan sweet spot ini adalah personal branding kita. Personal branding kita itu adanya di sini. Nah, yang sering gue pikir tentang diri gue itu ini contoh doang ya. Beberapa orang sering berpikir bahwa gue ganteng, gue punya duit, dan gue influencer ya kan, maka gue bikin konten gitu. Gue membangun brandnya gue, atau gue membangun apa ya, story di dalam di dalam Instagram atau di dalam media sosial gua. Atau bahkan nggak bangun story di media sosial pun ya, misalkan bisa juga di TV atau ketika ketemu orang dan lain-lain, itu tuh kita selalu membangun personal brand. Dan sweet spot inilah brandnya kita gitu loh, yang gue pikir tentang diri gue dan orang lain pikir tentang kita, itulah brandnya kita. Apa sih yang sebenarnya orang lain pikirin tentang kita? Itu bukan flexing, itu bukan barang-barang yang kita pakai, itu bukan jam tangan mahal yang kita pakai, itu bukan karena kita cantik doang, bukan. Karena itu semua
sifatnya fragile ya, kalau kata Pak Subiakto. Semua orang-orang yang sering nge-branding dengan gaya flexing itu tuh gayanya apa ya? Itu tuh rentan, itu mudah rentan dan mudah retak ya. Ketika kita flexing, ketika kita pamer itu tuh rentan banget untuk jatuh gitu loh. Makanya ketika kita berbicara tentang personal brand, ternyata ada banyak hal tentang apa? Diri kita, ya, siapa kita, tentang namanya kita. Apakah ketika orang dengar tentang Juan, Juanda, apa yang ada di benak orang? Apa yang ada di pikiran kita? Oh, Pak Juan itu orangnya baik. Pak Juan itu orangnya lemah lembut. Pak Juan itu orangnya santai, santuy, woles, kalem. Oke, apa yang orang dengar, apa yang orang pikirkan ketika dengar tentang nama Deddy Corbuzier? Orang berpikir dia itu smart, pintar ya. Dia itu berpendidikan, dia itu ya kontroversial ya. Terus ketika orang dengerin tentang nama Devin, contoh, maaf ya saya nggak pakai nama, nggak pakai gelar ya kayak Kak Devin. Saya bilang aja, ketika orang dengerin nama Devin, apa yang ada di dalam pikiran orang? Atau satu satu contoh deh, mungkin teman-teman bisa jawab di sini ya. Teman-teman bisa jawab di sini, apa yang akan ada di benak orang ketika orang mendengar nama Anis, Anisya? Apa yang ada di benak orang ketika orang mendengar nama Ahmad atau Arjo atau Ivana? Ya, kenapa saya nggak pakai Pak? Karena orang kan akan ingat di dalam sini nih, Arjo itu dia sifatnya begini, begini, begini. Nah, jadi kalau kita tidak membranding diri kita, orang lain akan membranding diri kita. Seperti itu. Nah, balik lagi, apa yang akan orang ingat ketika orang mendengar nama John? John banyak, yang nama John itu biasanya banyak banget. Yang namanya John itu biasanya perkasa, semangat, antusias. Tapi itu terlalu general, terlalu umum. Nah, mari kita kerucutkan. Ketika orang dengar nama Joel, Joel doang ya. Ya apa yang ada di pikiran orang? Banyak Joel. Ketika dengar nama Bang Joel, itu dia. Orangnya bersemangat, founder maksimalin diri, orangnya berintegritas. Ini saya kopas kata orang ya teman-teman. Bukan kata-kata saya. Orang Kupang ya kan, ciri kalau ngomong itu logatnya kelihatan banget Kupangnya gitu. Terus orangnya kulitnya agak sedikit kuning kuning, bukan kuning sih, agak sedikit black ya, sedikit irang gitu. Nah, berarti PR kita sekarang adalah saya mau tanya ke Bapak Ibu, teman-teman semua yang di sini, please dong tulis di kolom komen, saya pengen baca. Apa yang ada di benak orang, mungkin pernah ngomong ke kita, atau kita pernah dengar atau baca komen. Apa yang ada di benak orang atau di pikiran orang ketika mereka mendengar nama Anda? Kak Devin, mulai duluan deh Kak Devin. Apa yang ada di pikiran orang ketika orang mendengar tentang seorang Devin, seorang Juanda, seorang Nadila, seorang Arjo, seorang John? Please tulis di kolom komen, saya pengen baca. Wah, sangat relevan. Pak Arjo, untuk UMKM atau perusahaan apakah personal branding relevan? Sangat, sangat relevan. Jangankan UMKM dan perusahaan ya. Sebagai seorang karyawan aja, itu tuh butuh banget personal branding. Karena dia yang paling dilihat, dia yang akan dikasih kepercayaan lebih. Dibanding orang yang tidak punya pembeda. Oke? Seperti itu. Mungkin ini saya akan jawab nanti di bagian tanya jawab. Mungkin saya masih menunggu ya jawaban dari Bapak Ibu teman-teman ya. Apa yang ada di pikiran orang ketika orang mendengar nama kita? Agar supaya kita masuk ke materinya bahwa, iya sih ya, sepenting itu ternyata. Iya. Ya, sambil sambil saya tunggu Bapak Ibu menulis, saya mau lanjut. Nah, yang orang pikirin tentang kita selain itu adalah tentang apa? Value-nya kita itu apa? Nilai jual kita apakah ada? Keunikan yang kita punya itu apa? Saya udah jelas. Logatnya saya, aksen saya itu kental banget Kupangnya gitu ya. Dengan cara ngomong saya yang tegas, dengan cara ngomong saya yang kadang suka meledak-ledak atau terlalu bersemangat ya, kadang orang bilang agresif. Terus dengan pengalaman saya, dengan knowledge yang saya sering share, orang bilang lu tuh terlalu toxic positivity, Joel. That's my knowledge, I think. So saya akan tetap dengan itu gitu. Dengan karakter dan attitude atau dengan kebiasaan-kebiasaan behave saya yang sering posting di jam 6 sore atau jam 12 siang atau carousel atau skill saya yaitu skill berbicara, itu orang udah ada gambaran. Nah, what would people think if they listen to your name, hear about your name, gitu. Mungkin saya boleh cek sekarang di kolom komen. Anis, rajin, Kak Anisya, maaf ya saya panggil nama ya karena orang akan dengar Anisya, rajin,
Oke. Rajin apa? Rajin masih umum. Oke. Pak Agus, result oriented, inovatif, dan growth mindset. Nah, ini oke. Spesifik, lebih spesifik. Kak Ivana, mantan pramugari. Ini bagus loh. Mantan pramugari yang sekarang ini kayaknya biasanya orang kalau sudah memahami brand, mereka akan pakai kata yang. Mereka akan pakai kata yang. Gua adalah seorang konten kreator yang membantu anak muda untuk bisa mencapai potensi maksimal mereka. Ini bagus banget nih. Mantan pramugari, karena memang beliau seorang pramugari dan orang tahu itu. Yang sekarang jadi pengusaha, menjadi mentor dan seorang MC. Hmm, kalau boleh ya, aku tambahin ya Kak Ivana ya, bantuin dikit ya. Mentor dalam hal apa? Karena mentor itu terlalu banyak. Mentor untuk orang yang mau jadi pengusaha atau orang yang mau pivot karir menjadi pengusaha maybe. Jadi mantan pramugari jadi pengusaha itu tuh nilai jualnya ada banget di Instagram dan di TikTok. Itu pasti bakalan viral kakak. Apalagi kakak bikin konten-konten. Waktu dulu gue jadi apa namanya seorang pramugari. Wah gue begini. Tantangan menjadi seorang pramugari. Apa namanya sisi gelap seorang pramugari. Wah habis itu kenapa akhirnya gue memutuskan untuk menjadi pengusaha? Pasti ramai kak. Seorang mentor yang apa gitu contohnya. Oke ya, kita lanjut ya. Mungkin teman-teman yang lain bisa ini. Nah, teman-teman balik lagi. Semua yang ada di sweet spot ini ya, itu tuh sudah kita kemas. Itu tuh sudah dengan sendirinya secara otomatis masuk ke dalam persepsi orang. Jadi tanpa Anda berbicara pun menjelaskan who are you or who am I, orang itu sudah tahu kita siapa. Dilihat dari postingan-postingan kita, dilihat dari story yang sering kita share, dilihat dari carousel kita, dilihat dari videonya kita, dilihat dari Facebooknya kita. Ini semua sudah ada di sini. Dan ini semua masuk ke dalam persepsi atau di dalam benak orang. Jadi ketika Anda tidak membangun personal branding, atau ketika Anda, kita semua di sini, tidak membranding diri kita, maka orang lain ya yang akan membranding diri kita. Contoh nih, ya, tidak kenal maka tak sayang. Itu istilahnya. Banyak orang nggak kenal kita, tapi orang sudah ngejudge. Orangnya sombong banget, ya. Si Devin mah orangnya begitu, suka matiin kamera, sombong orangnya. Terlalu sok-sok introvert, sok eksklusif gitu. Kenapa? Karena memang kita membuat sikap seperti itu, kita nggak membicarakan, kita tidak mengkomunikasikan, akhirnya orang yang mencap kita. Gitu loh. Bodoh amat lah Bang Joel dengan apa kata orang sekarang. Betul, bodoh amat. Tapi itu branding. The power of personal branding. Kita di sini ini mohon maaf bukan Gen Z yang berpikir bahwa nggak penting lah personal branding, itu nggak penting lah tampil-tampil. Ya itu buat mereka. Buat kita yang punya bisnis, personal branding sangat-sangat penting ya, karena ketika kita tidak membranding diri kita, orang lain yang akan membranding kita. Iya tuh si Juanda itu orangnya tuh sombong, gue lihat orangnya itu kayak anti pertemanan gitu, orangnya pelit. Kenapa? Orang yang membranding diri kita dari mulut ke mulut, mouth to mouth ya. Sedangkan ketika kita membranding diri kita, maka tercipta persepsi bahwa Devin itu orangnya MC penyemangat banget. Gue mau pakai Devin aja. Saya dari 3 tahun lalu sampai hari ini kalau mau pakai MC, cuman satu orang, teman saya namanya Anton. Dia bukan MC profesional, tapi ketika dia sudah MC sangat profesional. Kenapa? Karena ketika dia MC itu semangat banget. Suasana akan jadi pecah gitu. Dia membranding dirinya dia. Seperti itu. Oke. Nah, apa yang ada di benak Bapak Ibu ketika melihat ini? Langsung boleh jawab, silakan di kolom komen. Atau mungkin Kak Devin atau siapapun boleh, silakan kita on cam. On mic, sorry, on mic. Apa yang ada? Bajunya Pak Jokowi dong. Betul, bajunya Pak Jokowi ya, Jokowi Ahok ya. Jokowi. Oke. Kalau ini, please yang lain lagi selain Kak Devin. Ayo Bapak Ibu, apa nih? 54321 apa nih? Ayo Bapak Ibu. Gak ada yang jawab kah? Kemeja kotak-kotak, Kak Ivana, angka. Oke, saya perjelas ya. 5, 4, 3, 2, 1.
Close the door. Ya, Pak Pak Agus ini Agus, keren contoh. Pak Agus. Berarti hobi nonton Close the Door ya. Orang yang hobi pasti dia bakalan langsung nangkap. Close the Door. Yang orang ingat itu siapa? Dedi. Ya, dengan podcast-podcastnya yang banyak. Nah, kalau Bapak Ibu lihat ini, apa yang ada di pikiran? Apa yang ada di benak? Siapa nih? Yang Syarif jawab. nih, Kak. Nah, pinter banget si Arini. Wah, Kade. Waduh, teman-teman, masa cuma Kak Devin doang yang aktif sih? Waduh. Oke. Nah, kalau seandainya orang lihat ini, apa yang akan ada di pikiran? Kalau kata Pak Agustino, Atta Halilintar, Bu Iva. Atta Halilintar, that's true. Yang ada di pikiran orang Atta. Nah, kalau orang lihat ini, apa yang ada di pikiran? Satu kata pertama yang ada di sini, atau siapapun yang ada di benak kita atau di pikiran kita ketika melihat ini. Pak Ya, Agus, Pak Agus aktif banget. Thank you banget Pak Agus ya. Elon Musk. Orang pasti akan mengingatnya tuh Elon Musk. Ketika ini, orang lihat ini, apa yang ada di pikiran? Siapa? Ayo. Job, Siapa? Apple, katanya Pak Agus. Steve Jobs. Apple yang orang ingat. Ketika taruh gambar Apple, orang bakalan ingat kemewahan, classy, elegan. Oke, tapi ketika orang melihat gambar ini, orang tahu Steve Jobs. Ketika orang melihat Steve Jobs, yang orang ingat apa? Buah karyanya, hasil karyanya, apa yang dia bangun, masterpiece-nya. Gitu. Kalau ini udah pasti ya, kita semua udah tahu. Gitu aja kok, repot. Kita pasti udah tahu. Who kind of people is this? Betul sekali Pak Arjo, produk mahal, ya. Nah, kalau seandainya orang lihat ini, pasti udah ada di pikiran, yaitu Gus Dur. Next, apa yang ada di pikiran kita ketika melihat ini? Sebuah produk yang mahal. Ini adalah produk yang menyegarkan. Oke, salah satu contoh, ini contoh terakhir. Ketika orang melihat Deddy Corbuzier, yang diingat itu apa? Close the Door, bodybuilder, tegas, orangnya kekar, idealis banget, profesional, kontroversial, dan dia smart. Oke. Nah, ketika orang melihat satu produk, atau ketika orang melihat satu orang, ya, satu nama, dia akan mengingat dia akan mengingat banyak hal yang ada di balik orang itu. Orang melihat Steve Jobs, yang orang ingat sekarang SpaceX, Tesla, dan juga Twitter. Ketika orang melihat Mark, yang diingat itu Facebook-nya, bukan Mark-nya. Ya. Selain value-value yang dia punya. Ketika orang melihat Denny Santoso, orang udah tahu dia ini digital marketer. Hebat. Ya. Oke, ini contoh ya Bapak Ibu teman-teman ya. Ini sedikit saya bukan apa, tapi sedikit doang saya mau share bahwa betapa pentingnya bangun personal brand, karena itu akan berdampak ke produknya kita dan juga company-nya kita. Ya. Dulu sebelum saya bangun personal brand, ya saya gaya-gayaan taruh di sini, saya suka nyanyi, public speaker, so what gitu loh. Orang akan berpikir kayak so what gitu loh. Kalau lu public speaker, people don't care about that gitu. Pak, tapi ketika saya sudah mulai perbaiki bio saya ya, mulai bikin bio saya jadi lebih bagus, ya, skyrocket your confidence, itu tuh salah satu dari personal brand. Gitu. Terus apalagi tentang I'm teaching about interpersonal skills and social skills. Saya membantu, ini masih tahun lalu, 1.700 squad dan 160.000 follower. Ini masih tahun lalu. Sekarang udah mencapai 200-an dan 2,000 more ya, 2,000 more. 2.000 lebih, sudah bentar lagi udah dekat 3.000 kayaknya ya. Sudah lama nggak cek data. Dan dengan omset yang pasti berbeda. Ini contoh ya teman-teman. Saya nggak pamer karena ini juga nggak mungkin the whole ya. Oke, lanjut. Ini insight-insight yang dihasilkan ketika fokus ngebangun personal brand. Emang ini penting ya, Joel? Angka itu penting ya? Iya, sangat penting. Penting untuk apa? Untuk endorse, untuk kepercayaan orang, ya, untuk kolaborasi, kerjasama, dan many more. Sangat penting. Gara-gara fokus bangun personal branding lah,
Akhirnya yang dulu saya berpikir, gue nih kok biasa-biasa aja, kok nggak mendapatkan sesuatu yang wow gitu loh dalam hidup gue. Kok gue ini sebenarnya kalau jadi pembicara itu sebenarnya oke. Tapi kenapa nggak pernah dipanggil? Because I have no personal brand. Gue nggak punya personal branding gitu loh. Ya, tapi ketika punya personal branding, lebih banyak kerjasama, lebih banyak karya yang dihasilkan, e-book sekarang udah sampai 12, e-course udah sampai 8, dan banyak hal yang kita create. Nah, salah satu yang paling unggul dari saya itu adalah e-course CBC ini. Makanya saya selalu bawa dimanapun, saya tulis dengan 2000 lebih. Kenapa? Karena saya mau membuat itu tuh melekat dengan brand personal saya. This is my product. Produk brand saya ada. And I'm Joel. Saya bahas personal branding, tapi saya juga bahas tentang confidence. Dan confidence ini yang paling penting. Ya, oke, balik lagi bahwa marketing is not only about the stuff, but about the story. Marketing bukan cuma mengenai produknya atau barangnya atau bendanya, tapi tentang story di balik produk tersebut atau di balik brand tersebut. Itulah kenapa dari dulu ketika Apple mau viral, dia memainkan personal brand dari si Steve Jobs-nya tanpa disadari, Bapak Ibu. Oke. Nah, ini contoh lain lagi. Kalau Bapak Ibu perhatiin aja, Mark Zuckerberg aja ya, dia membangun Facebook, tapi dia juga membangun personal brand-nya dia loh. Baik di IG, di Facebook, dan juga di TikTok. Dan bahkan follower dia itu lebih banyak daripada follower Facebook. Facebook ini adalah produknya dia, adalah brandnya dia. Tapi dia sendiri pun sudah banyak, sudah punya jutaan followers gitu loh. Ketika saya cari nama-nama yang lain juga ternyata sama gitu. Kodeni Santoso pernah bahas ini soalnya. Kodeni pun dia punya follower lebih banyak daripada Tribelio atau Traverse City. Tadi saya ngecek dulu nih, apakah Pak Juanda juga seperti itu. Ternyata benar, Pak Juanda juga punya followers 9.000 dan iCommunity 5.000. Lebih banyak gitu loh. Ya sekalipun itu nggak terlalu menentukan ya. Akan tetapi seorang yang membangun bisnis, apalagi di zaman sekarang, itu bakalan lebih cepat kalau kita punya personal brand gitu ya. Salah satunya saya sering tuh ketemu founder Bardi, beliau sekarang udah fokus banget untuk membangun personal brandnya dia, maka akhirnya dia membangun personal brand. Di balik Bardi ternyata adalah ada seorang founder yang dia kerja keras, dia bangun, dan dia bangun cerita itu. Bagaimana pertama kali saya membangun Bardi, saya sempat begini, pas buka itu pas pandemi, dan ada ceritanya. Dia membangun story-nya dia. Dan banyak sekali orang yang membangun brand produknya atau brand company-nya, atau dia membangun apapun lah itu jasanya dia punya personal brand. Kalau kita mau menang di zaman sekarang, kita harus punya personal brand. Baik itu usaha, bisnis, or ya anything lah, apapun lah, kita harus punya personal brand. Oke? Dan balik lagi, ujung-ujungnya adalah content is the king. Ya, konten itu rajanya. Brand kita bakalan berhasil, personal brand kita bakalan berhasil, entah itu produk brand, entah itu company brand, kalau kita punya personal brand dan kalau kita membuat konten. Karena balik lagi, konten adalah rajanya. Ini sudah dibahas dari tahun 96 sama Bill Gates, tulisan Bill Gates tahun 96. Ya. Nah, bagaimana sekarang kita membangun story dengan storytelling? Ya, karena kan bagaimanapun konten adalah rajanya. Maka mau nggak mau ya kita udah harus mulai untuk membangun sebuah cerita, sebuah kisah, sebuah story tentang bagaimana saya membangun bisnis saya. Karena kan banyak orang tuh berpikir gini, kalau gue mau bangun bisnis gue udah harus sukses dulu. Kagak. Kagak perlu sebenarnya. Kita malahan dengan membangun cerita itu akhirnya bisa menarik perhatian orang. Bisa membangun apa ya namanya, membangun interest orang, membangun atensi orang, membangun empati orang. Oh iya ya, dia bangun ini dari gini. Oke lah, gue dukung dia lah, gue support dia lah. Karena orang lebih tertarik dengan emosional, sesuatu yang emosional. Dan juga empati. Orang akan berempati. Ada orang yang ngomong bilang, gue kan belum sukses, ngapain gue bangun personal brand? Lu bangun personal brand supaya lu sukses gitu. Bukan sukses dulu baru bangun personal brand. Bangun personal brand supaya sukses, lebih mendukung bisnis lo. Mau kita karyawan, mau bahkan kita tukang sapu pun ya, ada tuh tukang ojol namanya Pak siapa ya namanya, followernya gede banget loh. Personal brand dia malah membantu dia menjadi seorang ojol. Jadi dia adalah seorang ojol yang unik, lucu gitu ya kan.
dan dia membangun dengan sebuah kisah, storytelling. Zaman sekarang, mau kita pramugari, mau kita jualan di TikTok, mau kita jualan di Facebook, kita jualan di manapun, lihat aja yang paling rame, yang paling viral, yang trafficnya paling banyak, itu adalah mereka yang punya story. Mereka yang jago buat story atau storytelling. Ya. Nah, storytelling itu sendiri itu apa? Storytelling itu adalah cara kita mengemas pesan yang pengen kita sampaikan ke audiens dalam bentuk cerita yang lebih kreatif. Dan Bapak Ibu jangan berpikir, gue ini orangnya nggak kreatif, bro. Sama, Bapak Ibu. Saya juga dulu orangnya sangat tidak kreatif. Tapi itu semua karena kebentuk, karena setiap hari belajar nulis caption, setiap hari belajar bikin karosel. Lama-lama akhirnya terbentuklah sebuah skill dan habit untuk menulis. Dan memang kita harus jago menulis. Gitu. Bukan nulis yang berat-berat atau menulis buku, bukan. Nulis yang sembarangan aja. Bapak Ibu kalau perhatiin konten maksimalin diri yang belakangan, yang terakhir, ya, itu saya mendapatkan kesan dari beberapa orang, termasuk Kodeni, termasuk Bang Sunil, termasuk ada beberapa orang yang bikin buku, mereka bilang, Bang Joel, you are so authentic, gitu. Authentic karena lu nulis apa adanya gitu loh. Ya, ada satu teman saya, Bang Kis Urel, dia ngomong bilang, nah ini nih, gue suka landing page lu ini, bedanya adalah Joel banget gitu loh. Kalau landing page itu dia bilang bahasanya itu Joel banget, kayak lu nulis apa adanya, dan lu nulis ya udah bahasa lu nggak pakai sewa jasa copywriting ya. Saya nggak pernah sewa jasa copywriting. Saya pakai otak saya sendiri gitu untuk bisa menghasilkan storytelling itu, karena itu akan membangun trust. Oh ini nih Joel banget gitu loh. Gitu. Dan ini gue banget, ini John banget, ini Juanda banget, ini Devin banget. Gitu. Nah, dalam storytelling, simpelnya begini, mungkin kan banyak orang yang berpikir storytelling itu terlalu susah. Mari kita bikin lebih simple. Storytelling itu terlalu gampang. Storytelling itu cuma opening, isi, closing. Udah itu aja. Storytelling itu yang penting kita ada pembukaannya, kita bagikan sedikit isinya, setelah itu udah kita tutup. Udah, that's it. Jadi nggak susah-susah. Bahkan kita membuat karosel, kita bikin video 1 menit, kita bisa pakai teknik storytelling ini. Buka aja, ada isinya, habis itu udah tutup aja, nggak usah lama-lama. Oke, nah ini contoh membangun storytelling dalam karosel. Opening itu adalah headline-nya, judulnya. Cuman pakai HP doang, emang bisa bikin konten. Nah ini udah judul, ini udah opening gitu. Ya. Setelah itu selain opening, headline, ada sub headline. Selain judul ada sub headline-nya. Biasanya saya taruh keresahan gitu. Banyak orang yang nggak bisa bikin konten karena masalah fasilitas dan bla bla bla. Ya, setelah itu baru masuk ke isinya. Oh sorry, ini masih headline, sorry. Nah ini contoh yang lain, cara buat efek bokeh pada foto di Canva. Ya, seberapa penting headline konten headline hook itu tujuannya adalah supaya membuat orang berhenti stop scrolling. Kebanyakan para pebisnis atau bisnis online ini paling banyak all shop nih, para pebisnis all shop atau yang jualan all shop, rata-rata viewsnya kecil, gak ada followers atau followersnya beli. Pada sekarang udah zaman gak bisa beli followers, karena ketika kita beli followers, algoritma kita hancur dan kita nggak akan pernah di boost atau nggak pernah direkomendasi oleh algoritma IG. Ya, jadi ketika kita membuat headline yang bagus, akhirnya membuat orang tuh berhenti gitu loh. Kenapa belakangan saya konten-kontennya pakai foto-foto saya, atau saya pakai foto saya dan teman-teman saya? Itu tuh ada maksudnya, agar supaya orang tahu Joel orang yang suka dengan social skills, ya. Joel orang yang suka yang pede gitu loh, makanya dia berani tampil ya, sekalipun mukanya biasa aja gitu loh, nggak ganteng seganteng Pak Juanda gitu loh, gue biasa aja, gue tahu gitu, tapi ya pede gitu loh, pede dengan tampil seperti itu ya Pak Juan, mohon maaf. Nah setelah itu tips-tips untuk membuat headline ya buat kita semua Bapak Ibu, yaitu mungkin kita bisa pakai font yang tebal, font atau tulisan ini yang tebal ini ya. Terus buat kata-kata lebih menarik, ukurannya kalau bisa dibikin lebih terlihat. Bapak Ibu bisa lihat contohnya di Maksimalin Diri ya, di akun Maksimalin Diri nanti ya. Setelah itu buat warna itu kalau bisa mudah dibaca. Jangan backgroundnya terang, kita pakai warna putih, orang nggak akan bisa baca. Kalau udah terang berarti warnanya hitam. Gitu. Kalau seandainya background putih, warnanya hitam. Backgroundnya gelap, warnanya putih. Dan saya sekarang lagi lebih banyak memainkan background hitam, warnanya lebih terang.
Terus masuk ke isi. Nah, ini contoh isi ini terserah kita mau bikin apa. Ya, saya biasanya cerita story, habis itu saya kasih solusi. Seperti itu. Ya, ini contoh isi dari materinya atau isi konten-konten yang simple-simple. Nah, ini karena desainnya terlalu sulit. Kalau Bapak Ibu pengen bikin konten, bikin yang biasa aja, bikin seadanya aja, desain nggak harus bagus-bagus. Kayak contoh konten-konten saya yang belakangan itu kebanyakan saya cuma pakai story. Saya bikin di story ya, saya upload foto di story, habis itu saya atur kata-katanya, bikin nggak usah terlalu rapi-rapi banget gitu, bikin seadanya aja. Habis itu udah share gitu. Dan yang penting karena gini, konten itu, desain itu nomor kesekian. Yang paling penting dalam konten itu adalah isi kontennya. Kontennya, story-nya, ceritanya, copywriting-nya itu lebih penting. Makanya kenapa banyak orang yang kontennya biasa aja, terlalu simpel dan sederhana, tapi kok bisa viral seperti itu. Nah, tips untuk susun isi konten, ini dia mungkin Bapak Ibu bisa screenshot. Kita bisa pakai teknik AIDA untuk carousel, pakai kalimat yang gampang dimengerti, dan lain-lain. Ya. Unsur AIDA itu ada 4 ya. Yang pertama itu adalah attention. Untuk bisa mencuri atensi. Ya. Dan memang di zaman sekarang kita udah nggak zaman lagi untuk kita mau jualan produk apa. Tapi kita harus tahu market kita itu maunya apa. Baru kita bisa menyediakan solusinya. Dan cara untuk bisa mendapatkan traffic atau penjualan adalah dengan cara kita menjual atensi sebenarnya. Ya, mendapatkan atensi orang. Ya, dengan cara membuat konten-konten yang menarik perhatian. Gua hidupnya begini-begini aja. Ini contohnya audiens nih. Audiens berpikir gue hidupnya begini-begini aja. Umur udah segini, tapi nggak ada sebuah pencapaian dalam hidup gue. Gue merasa hidup gue ini terlalu terlalu apa ya? Terlalu flat lah, cringe banget gitu loh. Tiba-tiba pas mereka scroll IG, cara tingkatin kualitas diri. Wah, coba deh gue cek deh. Bapak Ibu tahu ketika saya bikin ini, follower saya membludak, saya dapat 10.000 follower hanya dari satu konten ini doang, Bapak Ibu. Tahun 2021. Saya dapat 10.000 follower hanya dari satu konten ini doang. 10.000 follower. Hanya dengan judulnya. Apakah desainnya bagus? Kagak. Saya desainnya biasa aja ini padahal, Bapak Ibu. Ya, setelah itu baru interest, sesuatu yang membuat mereka itu penasaran, membuat menarik, yaitu memasukkan pain point. Lu udah gak good looking nih, gak punya harta, ya ditinggalin pacar lu, atau mungkin lu jomblo gitu ya kan. Candain dikit ya, canda jomblo. Tenang aja, lu lakukan aja 7 hal ini aja untuk supaya lu bisa lebih berkualitas gitu. Setelah itu baru masukkan desire untuk membuat mereka itu lebih emosional gitu ya. Di dalamnya apa? Ada story ceritanya atau solusi yang kita mau kasih. Ya, setelah itu baru terakhir kita masukin call to action. Nah, lo pengen jadi lebih baik, baru kita mulai ajak mereka CTA untuk like, kayak comment, save, follow. Nah, kalau di saya sekarang saya sudah nggak fokus lagi untuk follow atau like ya, atau save atau follow. Memang ada sekali-sekali, tapi saya nggak fokusin ke situ. Saya lebih fokusin sekarang ke jualan terus, Bapak Ibu. Ya, kenapa? Karena sudah ada story-nya, Bapak Ibu. Sudah ada fanbase-nya. Sudah ada tribe, saya sudah ada tribe, komunitas sudah ada. Kalau kita follower masih di bawah 50.000, atau 30.000 atau 10.000, pastikan kita paling banyak CTA-nya itu ke save follow. Kenapa? Itu bakalan ningkatin engagement. Setelah followernya sudah banyak, nah kita gaskan ke jualan-jualan terus gitu loh. Nah, kalau itu dari saya, kenapa saya ikutin? Saya kiblatnya ke Kodeni Santoso. Saya kiblatnya ke Ogut, ke Nico Julius, ke siapa lagi? Sio Andreas, Vicky Wong, yang dimana ya kita gas jualan terus gitu loh. Kita udah nggak malu-malu lagi gitu. Malu-maluin ada, iya. Nah, lanjut ya. Baru setelah itu closing ya. Closing itu kita rekap sedikit ya. Nah, ini contoh konten storytelling, mungkin Bapak Ibu mau cari kontennya ini ya. Saya bikin sebenarnya kata-katanya. Banyak orang selalu bilang begini, lu mah enak, itu that's bullshit gitu. Dia mah enak, Pak, siapa namanya, Kelly Patricia waktu itu ada yang komen, ya lu mah enak, lu mah anak orang kaya, lu mah punya privilege. Vicky Wong lah contohnya, lu mah enak, lu mah anaknya si ini gitu loh. Lah, saya yang enak di saya apa? Bikin konten pertama pakai HP, Bapak Ibu tahu, the first konten saya tahun 2018 saya bikin konten pakai ini. Apakah kelihatan Bapak Ibu? Ntar ya, saya buka ya.
Bapak Ibu tahu ini HP apa Bapak Ibu? Oppo A37F untuk bikin YouTube Bapak Ibu. Bayangkan A37F selalu panas, selalu lemot gitu ya kan ya. So, nggak ada alasan sebenarnya. Saya bikin ini YouTube pakai ini gitu. Tahun 2020 saya dibeliin HP sama salah satu rekan saya, yaitu ini. Apa namanya? Udah retak malah ini. HP apa sih namanya, Redmi gitu ya. HP-nya aduh, pas saya foto kelihatannya burik banget Bapak Ibu. Tapi apakah itu akan membuat kita untuk lumayan enak ganteng? That's bullshit gitu. Kalau kita punya value, orang nggak akan follow kita hanya karena kita ganteng atau enggak. Ya, sekalipun Pak Juanda lebih ganteng dari saya tidak pernah membuat saya insecure ya Pak Juan ya. Ya saya tetap pede dengan value yang saya punya, skill, pengetahuan yang saya punya, dengan ilmu or public speaking dan banyak gitu loh. Ya, jadi bukan karena kita ganteng atau enggak, good looking atau enggak, bukan itu. Tapi konten is the king, balik lagi. Kalau konten kita bisa mencuri perhatian dari orang-orang, maka orang akan berhenti apapun alasannya. Buktinya kenapa banyak yang mukanya biasa aja, konten mereka viral-viral terus. Itu hanya buat mereka yang malas aja untuk bikin konten dan antisosial gitu loh. Ya, contoh, kamu akan terus dicuekin kalau komunikasinya kayak gini. Ini aja udah bikin orang berhenti gitu. Seperti itu. Itu contoh aja. Oke. Dan yang berikut, nah ini contoh konten saya yang lain. Apakah melankolis, bisa public speaking, dan lain-lain. Nah, ini terakhir ya, gimana cara kita bisa nentuin needs yang spesifik, ya? Yaitu mulai dari kita harus tentuin dulu siapa audiensnya kita. Siapa sih audiensnya kita? Audiens saya itu waktu itu bikin riset market dengan membuat Google Form, atau saya juga bikin di story, kalian tuh sebenarnya butuhnya apa? Saya riset, saya rajin banget riset dulu. Akhirnya saya mendapatkan bahwa market saya itu ternyata rata-rata tidak pede gitu. Dan gini, biasanya market yang kita tarik itu biasanya sesuai dengan keresahan yang pernah kita alami. Saya ini dulu orangnya nggak pede banget dengan fisik saya, kulit saya. Saya ini nggak tinggi Bapak Ibu. Saya waktu ketemu Pak Juan aja saya minder banget gitu. Karena Pak Juan itu so tinggi gitu ya, sangat tinggi. Dan mukanya tuh klimis banget, bersih banget gitu ya. Pak Juan tuh tampan gitu loh. Dan ketika saya lihat beliau, oke lah, beliau punya nilai jual lebih banyak. Saya orangnya nggak pede. Akhirnya saya akan menarik orang-orang yang tidak percaya diri, gitu loh. Saya sudah jadi lebih percaya diri sekarang. Karena apa? Karena banyak belajar, saya banyak investasi, dan lain-lain. Nah, masalah audiens saya itu problemnya digabung dengan siapa mereka, ya digabung dengan skill. Sebenarnya harusnya ada skill lagi. Itu akan menjadi solusi. Ya, inilah yang akan menjadi offer dari produknya kita yang akan kita bisa jualan. Makanya orang bilang produk digital itu nggak bisa loh. Produk digital sudah membantu ribuan orang, puluhan ribu orang, men. Kalau Anda berkata bahwa produk digital tidak menolong, itu yang buku-buku yang kita sering baca. Kan orang bilang tuh, lu jual course itu jualan ludah. Ya, itu menurut lu, karena lu nggak paham konteksnya gitu. Buku yang Anda beli dan Anda baca itu tuh juga jualan ludah. Tapi kalau lu memahami sebenarnya itu tuh adalah konten disimak di dalam media berbentuk kertas. Yang saya jual itu adalah konten yang disimak dalam bentuk website, e-course namanya. Yang kita sering lihat itu konten itu. Jadi kita nggak perlu insecure ketika kita membuat konten uh, untuk membantu banyak orang. Nah, ini contoh salah satu keresahan yang dialami oleh begitu banyak orang adalah mereka nggak pede, nggak produktif, malas, nggak punya duit, ya. Dan kita bisa kasih ini gitu. Ini solusinya. Ajarin tips tentang cara pede, lebih pede untuk public speaking, cara lebih produktif, cara untuk melipat gandakan uang, cara untuk biar punya rumah, cara untuk lebih pede dan berani buat PDKT sama cewek. Itu pun semua ada loh. Kelas cinta ngajarin orang yang nggak pede untuk bisa berani dan pede untuk PDKT sama cewek gitu loh. Setiap apa ya, maksudnya segala sesuatu tuh ada aja marketnya gitu loh. Ada marketnya dan kita bisa kasih solusinya seperti itu. Jangan, kita kan sering fokusnya tuh ke produk, padahal kita nggak tahu siapa market kita. Terakhirnya ya kita bikin lead magnet. Mungkin itu aja yang saya mau share. Ini sudah selesai ya. Itu aja paling. Terima kasih. Saya kembalikan ke Kak Devin. Mungkin buat Bapak Ibu atau teman-teman yang mau tanya jawab, boleh silakan, kesempatannya masih banyak banget. Thank you.
Yo, oke, udah. Wow. Kalau dari awal Bang Jo udah ini ya nulis username-nya maksimalin diri ya kayaknya dari akun 3000. Iya, betul sekali. Jadi kalau Bang Jo sendiri sebenarnya udah tahu kayaknya apa ya, ibaratnya Bang Jo mau kemana gitu. Iya, benar. Benar Karena banget. kadang yang sekarang orang juga kadang bingung misalnya, oke, saya sebagai business owner, tapi saya mau membawa ke sisi saya yang kayak gimana ya? Karena kadang kalau kita mikir pengusaha gitu, apa yang kita pikirkan pengusaha pasti yang sosok berwibawa kayak gitu, Iya. berjas. Padahal ada juga pengusaha yang santai kayak gitu Betul. kan. Karena nggak tahu apa ya, nggak tahu, belum tahu ini mau arahnya kemana dan akhirnya nggak nyaman untuk personal branding yang bukan dia gitu. Iya, benar banget itu, Kak. Benar banget. Maksimalin diri itu aku bertapa 2 minggu baru dapat namanya, Kak. Betapa 2 minggu. Bertapa 2 minggu gitu. Di rumah aku main mapping gitu pelan-pelan. Apa ya namanya ya? Namanya apa ya? Tapi gue dari dulu suka bahas tentang skill, potensi, dan lain-lain. Tapi apa namanya? Memaksimalkan skill, memaksimalkan potensi. Oh, maksimalkan diri bisa. Nah, saya awalnya maksimalkan diri namanya. Maximize yourself dulu, Kak. Hmm. Maximize yourself. Malah masih ada buku saya, buku pemetaan namanya. Maximize yourself, maksimalkan diri aja deh. Habis itu, nggak unik ah. Oh, kannya diganti I aja. Maksimalin gitu. Ya jadi lebih seru ya. Oke, mungkin kita langsung ke tanya jawab. Nanti Bapak Ibu boleh raise hand juga boleh ya kalau mau tanya di kolom komentar boleh juga kalau malu-malu. Padahal ini ngomongin personal branding ini harusnya nggak boleh malu-malu sebenarnya. Oke, ini pertanyaannya Pak Arjo udah numpuk dua. Yang pertama, tadi mungkin ya tentang apakah personal branding bertentangan dengan konsep kolaborasi terutama untuk pihak-pihak yang mempunyai kemiripan skill sehingga personal branding menjadi saling sikut demi tujuan tertentu. Terus Hmm. untuk UMKM atau perusahaan, apakah personal branding relevan karena ada banyak pegawai dan manajer di dalam usaha tersebut? Di sini juga nggak hanya business owner, Pak Bang Joel. Di sini juga Hmm. ada yang pekerja, karyawan gitu juga Ya, ada. ya, paham. Oke, saya mungkin jawab dari yang pertanyaan pertama ya. Hmm. Personal branding itu mungkin yang barusan saya bahas itu adalah personal branding khusus untuk business owner ya. Karena ya materinya saya pikir kebanyakan business owner. Kalau untuk karyawan sendiri, apakah butuh personal branding? Sangat butuh. Ini contoh aja, contoh aja. Kenapa ada karyawan yang gajinya lebih tinggi daripada karyawan yang lain? Yang pertama, yang kedua, kenapa ada karyawan yang dia baru masuk tiba-tiba dia udah langsung dapat promosi? Itu semua karena personal branding. Dan personal branding itu gini, orang kan berpikir personal branding itu pasti cuma di media sosial. Every day kita itu sedang membranding diri kita, gitu. Dengan kita bersikap, dengan kita bekerja malas-malasan, bos ada, kita kelihatan rajin, bos nggak ada, kita santai main game, itu pun sebenarnya personal branding. Seperti itu. Terus ketika diajak ngobrol, itu kita lagi membranding. Dia ini nggak bisa dipercaya, dia nggak bisa ngomong. Karena kalau dia ngomong pasti klien nggak bakalan mau closing, nggak bakalan mau dealing. Seperti itu. Ya, jadi orang bos atau pemimpin pasti akan memilih mereka dengan yang memiliki skill. Meskipun gelar dia bagus, tapi kalau dia nggak punya skill, ya dia dia biasa aja gitu loh kerjanya. Pengetahuannya juga nggak punya, ngomongnya ao gitu, ngak-ngok, nggak nyambung diajak berbicara, disuruh apa namanya bantu delegasikan tugas malah berantakan. Ini contoh doang. Kenapa? Dia menunjukkan, dia membranding diri bahwa dia orangnya tidak berkapabilitas. Dia menunjukkan dirinya bahwa dia orangnya tidak punya kapasitas dan dia tidak pantas untuk naik jabatan. Itu dia sedang membranding dirinya. Tapi ketika ada dikasih tugas dan tanggung jawab, dia bisa kerjakan dengan baik, dia bisa dipercaya, dia apa ya namanya, dia bahkan bisa membuat penjualan naik. Dia membranding dirinya dia orang yang patut dipercaya dan dapat kenaikan gaji dan bahkan dapat jabatan. Seperti itu contohnya kalau untuk pegawai dan manajer gitu. Jadi personal branding sangat relevan untuk UMKM, apalagi UMKM. Sekarang gini, UMKM aja yang lahir tiap tahun ya, itu ada banyak. Kemarin saya baru
lihat salah satu kontennya siapa ya, Indonesia juga kayaknya, bahwa setiap jam itu ada ratusan brand yang lahir, brand baru yang lahir setiap jam gitu. Nah, masalahnya kenapa ada yang kenal, ada yang tidak tidak terkenal karena mereka membranding UMKM-nya itu. Dan karena mereka belum punya uang untuk meng-hire orang, mereka sendiri yang tampil untuk posting video, posting konten, untuk bikin CTA-nya mereka sendiri yang gerak seperti itu. Oke. Semoga menjawab. Langsung ke pertanyaan kedua. Apakah personal branding bertentangan dengan konsep kolaborasi, terutama untuk pihak-pihak yang punya kemiripan skill? Oh, enggak banget, enggak banget. Sangat tidak. Buat saya personal branding itu tidak akan bertentangan dengan konsep kolaborasi. Buktinya, saya dulu pernah kolaborasi dengan Victoria Wong, ya, yang dimana dia membahas tentang konten. Saya juga membahas tentang konten. Nah, perbedaannya di sini adalah solusi yang diselesaikan oleh Vicky itu kan berbeda dengan saya. Vicky itu mengajarkan orang gimana caranya untuk kontennya bisa viral. Karena dengan viral otomatis bakalan trafficnya naik gitu. Nah, kalau saya membantu orang untuk menaikkan personal brandingnya. Karena personal branding itu penting banget. Seperti itu. Oke, contohnya dengan Nico Julius. Nico Julius itu saya juga pernah collab dengan dia. Nico itu kan dia mengajarkan orang tentang KIO, kelas Instagram organik. Gimana caranya menaikkan follower dengan cara organik, nggak pakai iklan, nggak pakai apa ya namanya paid promote dan lain-lain. Seperti itu. Ogut pun dia ngajarin orang tentang konten, tapi dia ngajarin orang tentang gimana caranya cuan dari konten, cara menghasilkan uang dari konten. Buktinya Ogut sama si siapa lagi namanya Agus Leo Halim aja kolaborasi, karena Agus Leo Halim itu fokusnya lebih ke produk digital, ya dia menyediakan gimana caranya untuk bisa produk digital, sedangkan maksudnya untuk cuan juga ya. Sedangkan Ogut lebih mengajarkan gimana caranya lu bisa mendapatkan banyak traffic, lu punya follower, lu bisa dapat endorse, lu bisa jualan produk, lu bisa dipanggil jadi pembicara, lu bisa resign dari kantor lu. Nah, yang membedakan tuh apa? Positioningnya kita. Makanya saya sering bilang, saya membahas itu kan tentang percaya diri. Orang ada yang bilang, Bang Joel kan yang public speaker udah banyak. Sejak kapan saya mengajar tentang public speaking? Saya tanya itu langsung, iya juga ya. Oh iya jelas. Saya masih, mohon maaf ya, ini cuma sharing doang. Saya masih top of mind. Soal kepercayaan diri, masih top of mind. Dan masih blue ocean banget soalnya. Saya bilang top of mind bukan karena merasa, tapi karena masih blue ocean. Jarang banget orang bahas tentang kepercayaan diri. Seperti itu. Pak Juanda lah contohnya. Ini masih blue ocean banget community mah. Sangat blue ocean dan bisa jadi top of mind seperti itu. Jadi gak akan saling sikut. Yang penting kita ini selalu ada pembeda. Oke, intinya gini. Poin dari personal branding adalah kita menjadi pembeda dengan orang lain. Skill yang kita punya, value yang kita punya, penampilannya kita, cara berbicara kita, ciri khasnya kita, pengetahuan yang kita punya, pengalaman yang kita punya, ini berbeda dengan orang yang akan kolaborasi sama kita. Jadi saya sama siapapun saya selalu kolaborasi. Event itu dengan Raden, event itu dengan Bang Sunil pun saya izin, Bang, lu kan bahas tentang networking. Gue nggak bahas tentang networking, gue bahas tentang social skills. Saya izin sama beliau tahun lalu. Saya mau bikin kelas social skills, saya nggak akan nyontek kelas lu. Saya cuma belajar dari lu doang, Bang. Tapi saya izin untuk bikin social skills. Kenapa? Saya nggak mau ada nanti beliau merasa, kok ini, sekalipun beliau nggak merasa, tapi saya tetap membangun hubungan aja gitu. Seperti itu. Jadi saya buat namanya social skills mastery. Buat orang-orang yang penakut, nggak berani, nggak pede untuk berrelasi, bersosialisasi, introvert banget, kaku untuk berbicara. Nah itu saya bikin tentang itu. Seperti itu. Udah mungkin itu aja. Oke, Pak Arjo cukup? Ya lanjut yang pertanyaan soal harga itu. Gimana? Gimana Pak Arjo? Nggak kedengeran? Iya. Oke. Oke, mungkin sinyalnya lagi memang
ini ya, kurang bagus gitu ya. Oke, oke, lanjut katanya. Oke, ini ada lagi pertanyaan Pak Arjo. Pak Arjo semangat 45 ini, Bang Joel. Makasih. Terkadang produk yang sangat nggak terkenal bisa laku keras karena harganya sangat murah. Dan UMKM nggak mungkin bersaing secara harga, bisa sangat rugi bila harus banding harga. Bagaimana personal branding dapat membantu di saat pembeli hanya mencari yang murah? Gitu. Ini pertanyaan Pak Arjo ini benar-benar kritis. Beliau bagus sih, maksudnya kritis gitu karena memperhatikan. Thank you banget Pak Arjo. Ini salah satu contoh aja. Ada loh yang jual kelasnya Dini Santoso dengan harga cuma 20.000 di Shopee. Tapi pertanyaannya berkah nggak gitu. Kalau harga kelasnya Kodin itu kan sampai 1,8 yang waktu itu yang kelas tentang list building mastery gitu. Tapi berkah nggak buat itu orang? Itu yang pertama. Yang kedua, orang itu beli tapi nggak dapat apa ya? Nggak dapat koneksi langsung dengan kode ini. Nilainya aja udah jauh berbeda. Oke, mereka jual, ada yang beli, tapi apakah orang itu nonton? Belum tentu orang itu nonton. Gitu. Ada yang pernah chat ke saya ya, teman saya dari Brave Speakers, dia bilang begini, Bang Joel, kelas lu udah ini loh, udah ada yang copy dan jual di Shopee loh. Oh, nggak apa-apa. Loh, tumben. Lu biasanya lu bakalan langsung laporin. Ah, biarin aja udah. Kenapa? Karena gini, orang yang beli dengan harga eh, mereka berani bayar harga, itu tuh ada kelasnya gitu loh. Ada segmennya, ada pasarnya gitu. Jadi kita grab pasar yang gede. Buktinya mereka yang beli dengan harga murah, mereka nggak bisa connect ke saya, nggak bisa join grup, nggak bisa apalagi namanya, nggak bisa dapat bonus-bonus dan fasilitasnya, dan mereka juga ternyata nggak nonton e-course-nya. Mereka nggak nonton karena mentalnya kan udah pasti ya, mental gratis ya. Maunya yang harga 20 atau 15.000 gitu. Sedangkan orang yang beli berani dengan harga mahal, buahnya lebih ada gitu, lebih berdampak, lebih lebih bermanfaat dan mereka ada perubahannya. Seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, sekarang kalau kita berbicara tentang masalah apa namanya? Produk ada yang nggak terkenal, ya itu juga sebenarnya dampak dari branding, Pak Arjo dan Bapak Ibu semua. Dia setiap hari upload di TikTok, setiap hari upload di TikTok, setiap hari nge-live itu tuh mereka nge-branding. Mereka nge-branding produknya mereka gitu loh. Jadi jangan kita berpikir branding itu udah pasti logo. Nah, kesalahan banyak orang di sini adalah berpikir bahwa branding itu adalah logo. Jadi gua harus punya logo dulu, gua harus punya itu semua tuh belakangan gitu. Udah ada duit baru bikin logo aja. Saya pun juga begitu. Sampai hari ini pun logo Maksimalin Diri juga nggak jelas Bapak Ibu. Karena logo Maksimalin Diri adalah saya sendiri gitu. Itu pemikiran saya. Seperti itu. Jadi yang dia lakukan di TikTok siapa yang tahu? Yang mereka lakukan di Shopee rajin live, yang mereka lakukan di TikTok yang selalu tampil gitu loh. Setiap kali orang scroll ketemu mereka lagi gitu. Jadi mereka membranding, sedangkan yang mahal-mahal nggak berani branding. Jawabannya itu aja. Lo yang murahan aja branding, kenapa kita yang mau jual mahal kita nggak berani branding? Contoh lain, Kodeni Santoso. Orang banyak yang ngeluh juga tentang beliau. Bahkan teman-teman saya juga sempat ngomong tentang dia. Saya bilang, loh dia nggak branding terus kok. Dia jualan terus kok. Pertanyaannya, lo branding nggak? Ya lo nggak bisa salahin hal itu juga sih. Balik lagi ke diri sendiri, kita harus fokus branding juga. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, kita membedakan antara produk yang ada di Shopee dan juga di TikTok dengan yang ada di Lazada. Itu aja udah beda banget. Orang yang datang di Shopee dan juga TikTok itu kan orang-orang yang suka, ini mohon maaf, saya juga beli di TikTok ya Bapak Ibu ya. Saya cari produk yang murah. Contoh dengan ban apa spray saya atau apa ya kayak rak gitu loh. Itu saya cari di Shopee atau di TikTok. Nah, tapi untuk lampu, cari di TikTok nggak ada yang bagus. Akhirnya saya carinya di Lazada atau dibeliin orang. Seperti itu. Atau cari baju yang untuk pakai sehari-hari, saya carilah cuman kaos doang yang ada di TikTok untuk pakai sehari-hari. Tapi kalau saya mau pakai bagus untuk ketemu orang, masa saya beli juga di TikTok gitu. Saya akan beli di Lazada udah pasti. Kalau nggak Lazada ya saya cari toko-toko yang harganya di atas 100.000. Saya langsung aja ke H&M dan lain-lain. Gitu. Terkadang biaya untuk personal branding mahal.
bagaimana menyiasatinya karena UMKM hanya ingin jual cepat. Oke, mungkin saya butuh di sini adalah biaya personal branding apa yang mahal. Mungkin Bapak Ibu yang lain juga mungkin boleh, ini karena kita interaksi ya, kita sharing. Biaya personal branding apa yang mahal? Karena buat saya personal branding itu gratis. Personal branding yang mahal itu adalah di 20 tahun yang 10 tahun yang lalu. Ketika orang mau personal branding harus masuk TV dulu. Itu baru namanya personal branding. Orang untuk mau personal branding harus ada di Videotron dulu. Orang mau personal branding di zaman dulu harus masuk ke koran dulu. Sedangkan di zaman sekarang, orang mau personal branding cuman butuh ini doang, HP sama kuota doang. Kayak gitu. Mahal dari segi waktu, energi, pikiran. Kita membangun bisnis juga waktu, energi, dan pikiran sih sebenarnya. Maka mungkin balik lagi ke sebenarnya apa ya, cara kayak kita bilang bahwa ya benar sih, waktu, energi, pikiran. Cuman toh mereka-mereka yang punya personal branding, mereka juga waktu dan pikiran mereka juga mereka ada personal branding aja tuh istilahnya. Kayak contoh lah Mark Zuckerberg masih ada waktu untuk foto. Pak Jokowi lah masih ada waktu untuk videoin portofolionya dia. Kita sudah bekerja nih, kita sudah menghasilkan dari ini gitu. Atau contohnya Kodeni lah. Kodeni setiap hari posting, satu hari bisa 3 postingan, dan dia bilang saya nggak mau posting yang ribet. Saya mau posting, upload ke story, cerita, udah selesai gitu. Atau siapa lagi ya? Kalau contohnya Ogut itu memang dia udah sampai fase di mana dia sewa video editor dan video taker. Nah kalau saya sampai ini saya tag sendiri, saya urusin sendiri karena ya buat saya sudah pernah hire editor sampai 5 orang. Saya bilang nggak usah lah, saya aja sendiri. Saya juga hire designer untuk tag video saya. Buat saya ini kayaknya nggak jual banget ya. Mending saya aja deh yang take aja deh. Tapi saya lagi proses untuk pengen hire juga supaya waktu lebih ke save aja gitu. Cuman yang setahu saya rata-rata orang yang membangun personal branding sampai ini mereka tetap membangun personal brand gitu. Malah mereka tahu personal brand itu adalah satu aset yang mahal untuk masa depan kita, pasti kita bakalan taruh waktu kita lebih banyak di situ. Seperti itu. Semangat Pak Arjo. Terima kasih. Semoga menjawab. Silakan Kak Devin. Oke, semoga menjawab ya Pak. Memang kalau benar katanya benar katanya Bang Joel tadi, kalau misalnya terkait personal branding itu ibarat sebuah aset yang pasti kita harus ada waktu lebih, ada waktu luang, ada apa ya? Ya pikiran itu tadi yang kita investasikan dalam situ, karena nanti kalau udah jadi kita akan nggak sengoyo, apa ya sengoyo itu ya, Betul, betul, maksudnya betul. nggak bekerja terlalu keras gitu. Jadinya kalau misalnya kita tinggal story tadi udah langsung banyak aja yang ini, kayaknya Bang Joel juga kalau sekarang story atau bikin postingan tentang maksimalin diri, nggak sengoyo dulu kayaknya ya. Betul banget. Nggak sengoyo dulu. Kak, ini sorry sedikit. Saya dulu bikin video pertama kali itu 8 jam dalam sehari. Dan bikin konten karosel sampai 8 jam sehari. Hari ini saya cuma 1 jam aja udah cukup. Karena udah tahu mau kemana juga gitu ya Bang ya, kalau karena dan udah tahu segmentasinya siapa kayak gitu, karena Bang Joel semakin tahu personal branding dari Bang Joel sendiri. Iya benar. Oke, kalau ini Bu Deborah, bagaimana caranya agar waktu tidak habis? Nah ini kan tidak habis untuk buat video untuk personal branding. Iya, iya. Gimana? Mungkin lebih detail deh Pak yang tadi kita bicarain. Oke, oke. Kalau saya gampangnya begini, Bu Deborah, Kak Devin, dan Bapak Ibu, saya tuh biasa minta tolong teman saya take video begini. Ini pokoknya take video aja udah, take video selama 1 menit. Saya lagi ngobrol sama orang, udah take video itu aja. Habis itu video itu saya masukin ke CapCut, saya tinggal pasang caption di situ. Contoh videonya mungkin Bapak Ibu boleh cek di Maksimalin Diri. Video paling terakhir yang saya pakai baju warna merah. Saya pakai baju warna merah, video saya yang terakhir. Itu cuman berapa detik ya?
cuman 9 detik Bapak Ibu, bayangkan. Dan kata-katanya itu simple banget. Saya cuma bilang begini. Dan ini masih ada hubungannya dengan personal brand saya, itu tentang kepercayaan diri. Percaya atau enggak, tapi faktanya ketika lo percaya diri, aura lo makin terpancar. Dan itu jelas banget kelihatan dari wajah, gestur, dan juga bahasa tubuh lo. Habis itu udah ambil caption. Bapak Ibu tahu saya bikin ini berapa? Berapa menit? Cuman 10 menit doang. 10 menit udah sama caption Bapak Ibu. 10 menit udah sama caption. Dari CapCut. Karena dari CapCut saya cuma tinggal masukin aja, nggak edit. Saya nggak edit yang aneh-aneh gitu. Dan itu banyak banget video saya yang sebelum-sebelumnya, yang kalau Bapak Ibu cek ke reel saya, itu cuma video saya sebentar doang. 5 menit, 5 detik, 7 detik, 5 detik, 7 detik. Cara punya relasi yang berkualitas contohnya. Atau video-video ketika saya lagi duduk santai pegang laptop, itu aja. Tinggal masukin caption doang. Saya lagi memang di tahap ini memang lagi agak malas buat ngedit yang panjang yang 1 menit. Padahal sebenarnya itu cepat sih, hanya memang lagi fokus bangun hal yang lain gitu. Makanya mohon maaf tadi saya masuk aja juga agak telat juga gitu. Seperti itu. Jadi personal branding tidak sesulit dan yang orang selalu pikirkan, buang waktu. Kita ambil aja atau contoh lah misalkan saya biasanya di cafe saya langsung pasang aja begini. Jadi guys, saya itu kemarin baru aja ngobrol sama satu orang dan ternyata saya mendapati bahwa banyak cowok itu ternyata masih nggak punya etika. Maksudnya gimana teman-teman? Nah itu contoh aja. Habis itu udah ngomong aja. Kenapa saya bahasnya duluan banyak cowok nggak punya etika? Itu masuknya ke pain point, membuat mereka stop. Hah? Cowok nggak punya etika? Kenapa nih? Kenapa nih? Dan mereka akan nonton sampai selesai. Baru setelah itu kita cerita di situ. Itu yang video 1 menit, nggak usah diedit, udah langsung masukin aja. Eh, Memang topik yang dibawa menarik sih. Kalau misalnya ngomong cowok nggak ada etika. Oke, ini apa? Kalau saya sebagai penontonnya pun saya pasti akan langsung. Pasti bakalan nonton kan? Ya udah. Oke, contoh lah Kak Devin. Kak Devin, kalau seandainya pengen bangun personal brand, Kak Devin pengen bahas tentang apa? Apa ya sebenarnya yang selalu semangat ya karena mungkin saya memang selalu bersemangat Ya. kayak gitu. Tapi oh saya juga bingung kalau misalnya karena apa ya untuk personal branding dalam sisi kayak sosial media kayak gitu-gitu, saya belum sampai situ kayaknya. Oke, contoh, kalau seandainya kakak mau menjual sesuatu, kan harus dibangun personal brand dulu nih. Kakak Mhm, mau jual apa? Mau jual jasa apa? MC? mhm, mhm. Yakin nggak MC? Kakak harus yakin loh. Aku tuh cuman ngetes doang. Yakin nggak? Kakak yakin nggak? Harus yakin, saya harus lebih percaya diri gitu. Ini saya Karena kalau kita sendiri nggak yakin, orang lain nggak akan yakin sama kita. Well done. Selesai. benar-benar. Oke, wah ini Pak Adi sama Bu Deborah angkat tangan ini. Silakan, Gimana? silakan. Pak. Mungkin Bu Deborah dulu mau ngelanjutin pertanyaannya. Silahkan. Oke, oke. Saya mau tanya ya, Pak. Ya. Eh, saya kan kerjanya dari rumah ya, dan Ya. bentuknya kayak gini. Apa harus make up, Mm-mm. terus pakai baju yang bagus? Karena saya pernah buat konten yang kayak pakai blazer gitu kan capek ya, Pak. Terus make up tuh capek gitu. Iya, iya. Apa harus proper gitu? Atau ya nggak apa-apa gini aja nggak apa-apa gitu. Terus lagi, eh kalau bidang kita taunya banyak, misal saya tuh udah kepikiran apa bikin bahasa Inggris karena saya ada bikin course di Udemy tentang bahasa Inggris gitu. Apa tentang kerja remote karena saya sekarang sedang kerja remote kan di perusahaan Ukraina. Orang tuh suka juga dengar konten kerja remote gitu kan. Tapi itu kayaknya dua hal yang berbeda ya gitu. Nah, itu saya juga ada buat ebook tentang kerja remote gitu kan. Terus apalagi tech industry. Saya basicnya kan IT. Jadi kadang saya juga ngomong tentang coding, tentang desain gitu. Uh, dalam hati saya ini audiensnya apa nggak pusing? Ya itu. Dan
konten kalender tuh bagusnya di mana ya Pak ya? Dan apa ya? Udah itu. Apa ya? Oh, bagusnya ada tim ya. Untuk Enggak kayaknya usah. capek Pak melakukan itu semua, jujur dibandingkan kerja, kayaknya buat konten dan lain-lain itu lebih capek gitu untuk saya gitu, lebih pusing gitu. Apalagi lihat konten orang, kita harus apa? Kita harus relate dengan orang dan apa sih ngikuti apa yang tren gitu kan. Itu kayaknya itu sangat-sangat capek gitu dibandingkan kerja beneran atau usaha beneran gitu, Pak. Menurut Bapak bagaimana? Eh, Iya, gini, Kak Tiara. iya. Saya pernah baca. Anyway, jangan Pak, saya belum tua. Oh, belum. Tolong. Terus panggilnya Bang Joel gitu. Oke, Harus Oke, jadi oke, oke. ini ya. jadi Kak Deborah ya, saya pernah baca satu konten ini benar-benar menampar sih buat gua gitu. Eh, kerja kita kerja sekarang itu gampang, tapi nanti kita cuma mengharapkan dana pensiun dan kita tidak punya bisnis, itu difficult, itu sulit. Satu, yang kedua, cari kerja nggak cari kerja itu sulit. Bangun bisnis sekarang itu sulit, tapi setelah itu enak. Bangun personal branding sekarang itu susah, tapi nanti lebih enak di depan. Gitu. Semuanya tuh ada kesulitannya. Pilihlah kesulitan kamu. Oh gitu ya. Ya, Kamu ya. mau pilih sulitnya nanti atau pilih sulitnya sekarang. That's it. Itu mau menjawab pertanyaan yang di terakhir dulu gitu loh. Like people always think that ini nih susah, ini nih ribet gitu loh. Ya. Balik lagi, kita tinggal pilih kesulitan kita tuh maunya yang mana. Sulit di nanti atau sulitnya sekarang. Itu yang pertama. Jadi yang pertama, yang kedua adalah kenapa kita membuat diri kita jadi sulit. Contoh, personal branding itu tidak sesulit itu. Apa yang ada di pikiran kita mau bikin aja. Itu juga memang dari dulu moto saya pakai Tokopedia aja udah gitu loh. Lo mau bikin ya udah bikin aja gitu loh. Kayak lo mau bikin konten nih, gas-gas aja, hajar aja gitu. Apa yang bahkan kadang buat gua hari ini gue cuma bikin 5 menit, 10 menit ternyata viral. Yang gue bikin berjam-jam ternyata nggak viral. Karena itu namanya bola salju ya, efek bola salju ya. Apa yang gue pikir gue harus bikin yang wow, yang sulit, padahal belum tentu itu bakalan viral. Yang gue tiba-tiba kepikiran dan gue langsung bikin, ternyata viral kayak gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah mungkin balik ke tadi Kak Deborah sempat tanya bahwa gue apakah harus ke kafe, apakah harus gimana-gimana atau di sini aja. Sebenarnya nggak usah harus ke kafe. Saya ke kafe itu karena memang saya lagi rajin ke kafe waktu itu. Iya. Saya lagi rajin Ke kafe nggak pernah record, Pak. Mulai sekarang kalau ke kafe harus record ya. kalau bisa record. Kalau bisa record. Karena itu kan membantu personal branding kayak gitu. Ya, Bahwa orang tahu ini orang seseorang yang berbeda. Bukan orang di dalam kamar terus. Itu tuh penilaian orang. Orang akan berpikir ini orang malas karena dia di kamar terus. ya. Tapi ketika dia ada di luar, orang akan berpikir ini orang bagus. Dia punya social skills dan kecerdasan emosionalnya ada. Emotional intelligence-nya pasti ada. Gitu. Itu yang ketiga, karena ketika kita cuma di rumah terus, ya begitu. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah nggak harus make up apa adanya aja pun nggak masalah. Saya pertama kali bikin konten benar-benar saya belum mandi, saya langsung ngomong. Oh ya. Menuai apa ya, keributan dari teman-teman saya ya. Wah, lu tahu diri dong Joel. Lu siapa? Lu jelek anjir gitu katanya. Saya nggak peduli gitu loh. Salahnya konten saya make up dan pakai baju bagus sama pakai kaos, yang lihat sama. Ini apa? Viewersnya tuh sama 500-an. Ya udah, Jadi, artinya apa? Kontennya lebih penting gitu loh. iya, Pak. Jadi contoh nih, Kak Deborah ambil HP, taruh HP-nya dari belakang ya. Kak Ya. Deborah taruh HP dari belakang, Kak Deborah lagi kerja gitu. Terus udah diambil dari belakang, lampunya pakai lampu ini aja, lampu yang apa namanya, lampu belajar itu. Lampunya semua dimatiin. Bikin video gelap, tulis caption, itu sekarang lagi rame banget. Jadi apa yang susah gitu loh. Dan itu tuh cuma Logo MacBook-nya ditunjukin gitu ya. MacBook-nya ditunjukin lebih lagi ya kan, bahwa wah ini orang classy nih gitu. Oke, kita harus pamer ya, Pak ya. Iya, dan kayak contoh Kak Deborah gak harus yang wow terus sih. Sekarang aja abis ini langsung bikin konten, coba deh. Lihat nanti. Maksudnya kayak
Kita itu nggak pernah tahu apa yang akan terjadi kalau kita belum coba. Orang selalu bilang, gue lagi jelek, gue begini, gue begini. Lu belum coba. Coba aja dulu. Tapi gue udah coba, Bang. Berapa kali? Sekali. Ya elah. Buat saya yang namanya mencoba itu harus 100 kali. Oh Gitu gitu loh. ya, Pak? Iya, 100 kali harus dicoba. Saya punya murid yang coaching langsung sama saya tentang personal branding. Tahu nggak PR yang saya kasih ke mereka apa? Apa, Pak? 300 konten. 300 Mau coaching sama saya, tapi Bang Joel, ini saya bayar. Karena kamu bayar, saya kasih kamu tugas. Tugasnya adalah 300 konten. Kenapa? Karena kalau lu bikin satu konten doang, nggak viral, lu kecewa. Buat saya jangan kejar dulu viralnya. Kejar dulu konsistensinya. Karena itu tuh aset. Buktinya lah mereka-mereka yang punya personal branding. Sekarang hidupnya lebih enak. Oh Benar. gitu ya, Pak ya? Iya jelas. Oke. Ini nasihat real sih kalau menurut saya memang kenyataan. Saya juga males make up sih sebenarnya karena make up itu capek banget. Tapi karena saya sebagai MC dari iCommunity, komunitas dari pebisnis dan profesional gitu Mbak ya. Devi make apa aja? Jadi memakai saya selalu untuk paling enggak bajunya bagus dan paling enggak pakai lipstick ya. Sedikit saran Kakak MC, Kak Devin. Habis Mhm. ini, Kak Devin langsung take video, footage aja. Gini-gini aja udah. Gini-gini aja udah. Udah gini-gini. Terus bikin captionnya yang penting. Kenapa lu insecure kalau nge-MC? Kesalahannya adalah ini. Karena lu nggak ada persiapan, karena lu nggak belajar, karena lu nggak cari referensi, karena udah itu aja udah jadi ide konten. Bener-bener. Kalau Bapak Ibu lihat juga dari kontennya maksimalin diri nih, waduh nggak kelihatan ya. Maksimalin diri dari Bang Joel ini kalau yang konten terakhir tadi itu 7.000 loh, yang tadi kata 9 detik kayak gitu. Terus memang caption-caption yang dibuat dari Bang Joel tuh adalah menurut saya menginterpretasikan Bang Joel sendiri dari kata-kata misalnya kayak 12 habit yang bikin lo nggak disukai orang. Kan cara ngomongnya Bang Joel. Benar. Oh, oke. Ya, jadi dari pembawaan di media sosialnya Bang Joel sendiri adalah Bang Joel sendiri. That's why kenapa logonya Bang Joel adalah Bang Joel kayaknya. Iya, benar. Oh, Benar itu, jadi Kak. cara ngomong kita dengan tulisan kita di sosial media tuh harus sama ya? Cara ngomong kita bukan harus sama, tapi lebih ke lu jadi diri lu aja, otentik aja. Mhm. Kayak ada yang pernah bilang gini ke saya, Bang Joel, gue tuh nggak pede. Oke, saya mau tahu alasan lu tuh apa nggak pede. Saya kalau berbicara itu ngapak banget. Loh, emang kenapa kalau ngapak? That's personal branding gitu loh. Saya malu Bang Joel ketika saya ngomong. Tahu nggak? Dia ngomong begitu, saya bantuin dia. Dia sampai hari ini bilang terima kasih terus sama saya. Diangkat jadi manajer. Dan dia pede banget buat presentasi. Dia gajinya udah naik sampai hari ini. Namanya Mas Nanang. Dan seriously gue salut banget sama dia karena yang dari gak pede banget. Karena gini, orang bilang gue suara gue Batak banget. Bagus malah. Saya bangga dengan suara kekupangan saya. Itu ciri khas yang membuat orang nggak akan pernah lupa Joel. Seperti itu contohnya gitu. Ini salah satu contoh. Ada konten yang saya bikin tentang perbedaan antara friend, just friend, and true friend. Itu aja 500 views gitu. Dan itu videonya cuma 5 detik. 5 detik apa 7 detik. Kayak gitu. Jadi nggak harus yang ribet-ribet. Yang gue duduk ngobrol sama orang, gue tag udah dijadiin footage. Kayak gitu. Itu ya, Pak. Oke, terima kasih. Itu Pak Arjo mau tanya juga. Sama. Iya, Pak Arjo udah menunggu nih dari tadi, udah angkat tangan terus. Mohon maaf Pak Arjo lama nih. Gimana Pak Arjo? Silahkan. Ya, jadi tadi dari uraian ya, itu kan pada intinya butuh waktu ya untuk bikin misalkan tadi konten sampai 300 hingga viral, butuh persiapan ini itu. Untuk kasus misalkan Deddy Corbuzier misalkan dia juga butuh waktu 20 tahun untuk bisa mempunyai personal branding yang kuat. Nah, bagi banyak orang itu mereka nggak punya waktu itu, mereka tidak punya luxury itu gitu. Jadi apakah ada tips untuk memperpendek cara mempersiapkan itu? Kan tadi juga sebenarnya ditanya kan gimana caranya supaya nggak bikin ribet. Karena apalagi di zaman sekarang ya, semuanya itu serba berubah dengan begitu cepat gitu. Jadi kalau kita harus menunggu ini dulu, ya nanti keburu ketinggalan kereta. Bagi yang sudah duluan dari kita itu malah lebih dulu lagi, nanti kita tidak akan pernah bisa menyusul. Nah, gimana kira-kira tipsnya supaya bisa minimal bisa menyusul lah dengan yang sudah duluan? Oke, saya paham banget maksudnya Pak Arjo. Oke, udah? Oh ya, oke. Buat saya tidak ada tips, tidak ada shortcut.
Kalau memang nggak bisa, mending jangan dicoba. Jangan, maksud saya adalah don't start your personal branding karena akan berhenti di tengah jalan. Percayalah. Karena kalau kita nggak berani bayar harga untuk hal itu, jangan pernah berharap kita akan dapat sesuatu dari itu. Buat saya gitu. Jadi beberapa menti saya yang bahkan mau coaching sama saya bilang, just stop now, please. Saya bukan tipe orang yang, oh yang penting duit masuk. Enggak. Saya tipe orang yang mungkin cukup tegas. Ketika orang ini saya lihat, lu akan janji mau konsisten nggak? Enggak. Just go. Kita jadi teman biasa aja. Jangan mentoring. Udah kayak gitu aja. Karena kalau kita nggak menginvestasikan energi kita ke dalam hal ini, waktu, nggak akan pernah bisa. Kita hanya akan berharap kalau bisa jadi dengan instan, kalau bisa cepat-cepat jadi. Dan itu nggak bisa. Jadi buat saya tidak akan ada shortcut atau jalan pintas. Mohon maaf ya Pak Arjo, jawaban saya tidak sesuai ekspektasi Pak Arjo. Karena memang seperti itu, nggak ada. Jadi saya sering juga ngomongin hal ini ke murid-murid atau ketika di webinar bahwa if you don't want to try, please just don't try. Kalau memang nggak mau, jangan sama sekali. Tapi nanti di depannya ketika lu melihat orang, please jangan sampai ada rasa penyesalan kayak kenapa gue nggak coba dulu ya. Nah sekarang saya masuk ke dalam satu alam pikiran bahwa saya nggak jadi bangun personal branding saya. Wah pasti saya masih begini nih. Pasti saya masih di bawah bos saya. Pasti duit saya juga masih segini-segini aja. Tapi ketika itu saya ini coba ya, akhirnya saya berbicara dengan diri saya. Kenapa lu nggak bangun personal branding 4 tahun lalu, Joel? Lu tuh nyesel kan? Coba lu bangun personal branding dulu. Jadi saya memposisikan diri saya. Sekarang I have nothing. Setelah itu baru saya masukin diri saya ke berpikir bahwa saya punya personal branding sekarang. Bapak Ibu, teman-teman lihat aja kan, saya ngomongnya aja tuh masih terbata-bata kadang gitu. Masih ya gitu loh, kadang nggak fasih gitu. Masih ada kelemahannya gitu. Jadi saya masuk lagi ke alam pikiran bahwa untung ya 4 tahun lalu saya memutuskan sekalipun saya dihina oleh mentor saya sendiri. Saya dihina oleh teman-teman saya sendiri. Lu sok ngajar, lu sok lu sok terkenal, lu sok orang yang bangun personal branding, tantangannya besar ke depan, Rasmi. Orang yang akan membuat konten itu tantangan besar. Kenapa? Personal branding itu mahal. Sekarang orang minta gua untuk bikin konten 2 juta doang. Saya nggak mau. Lu bayar 10 juta saya mau. 5 juta atau 10 juta lah, minimal 5 juta. Baru saya mau. Kalau nggak saya nggak akan mau. Kenapa? Ya mending saya urusin kelas saya. Kelas saya penghasilannya lebih gede kok. Kayak gitu. Kita baru bisa bilang gitu kalau kita udah punya personal brand. Kayak gitu. Silakan Devin, saya balikin ke Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir ya dari Bu Deborah ya, karena nggak kerasa jam 9 kita ngomong terus. Emang kalau kelasnya seru ini jadi nggak mau berhenti gitu. Mungkin ini pertanyaan terakhir dari Bu Deborah tadi ya, kalau misalnya kan Bu Deborah punya banyak point of view nih dari dirinya Bu Deborah. Kalau campur-campur terus bahasnya gimana tuh? Nggak apa-apa. Nggak fokus kayak personal, nggak fokus ke maksimalin diri gitu. Maksimalin diri pertama kali bikin konten itu benar-benar tidak jelas. Semua pembahasan tentang pengembangan diri bahas, tentang konten juga saya bahas. Ada yang ajak saya kolaborasi tentang landing page, gas, nggak apa-apa. Saya bahas tentang public speaking, saya bahas tentang kepribadian, everything. Karena saya tahu banyak, waktu itu saya berpikir seperti itu. Tapi ternyata ada satu jenis konten yang ternyata saya sangat menguasai itu, dan ternyata banyak orang yang relate dengan itu. Bapak Ibu tahu tentang apa? Tentang kepribadian. Saya bahas tentang sanguin, koleris, melankolis, phlegmatis. Viral. Oh, saya jago banget ngebaca orang. Makanya sampai hari ini saya nggak mau ganti nama saya personality reader. Sudah dari 2020 akhir. Nama saya personality reader, saya nggak mau ganti sampai hari ini. Kenapa? Karena itu spesifik saya sebenarnya, atau skill yang saya punya. Membaca kepribadian orang. Gampang banget ngebaca kepribadian orang buat saya. Kayak gitu. Jadi saya pakai itu. Nah, tapi korelasinya dengan CBC, kelas percaya diri apa? Loh, kelas percaya diri itu kan adalah salah satu bagian dari pengembangan kepribadian. John Robert Power ngajar tentang public speaking, kepribadian, percaya diri. Saya baru sadar itu tahun lalu Bapak Ibu. Saya baru, oh iya ya, semuanya ada korelasinya. So, saran saya, if you want to do something,
just do it now. Mau share apapun yang ada di situ, share aja udah. Dan saya men-challenge diri saya, lu kalau nggak ngonten, lu nggak boleh ngopi, Joel, atau lu nggak boleh makan. Dan saya challenge diri saya, 1 hari harus 1 konten. Mau jam 11 baru saya bikin, nggak apa-apa, saya tetap bikin kontennya. Atau jam 12 malam pun, saya pernah desain jam 12 malam. Gara-gara, ya saya harus ngoyo. Buat saya, kalau saya nggak cepat-cepat bikin personal brand, penghasilan saya hanya akan tetap di angka 5 juta terus. Bahkan di bawah 5 juta. Saya nggak mau hidup seperti ini terus. Saya niatnya, saya pengen di atas. Dan yang paling saya harapkan itu bukan cuma masalah duitnya, kebebasan waktunya. Kebebasan waktu, dan juga saya bisa berrelasi. Makanya orang bingung, Bang Joel tiap hari bersosialisasi terus. Ya, saya punya kebebasan waktu. Gitu. Nongkrong setiap hari. And that's okay gitu buat saya. Seperti itu, Kak Deborah. Jadi di awal campur-campur nggak apa-apa ya? Nggak masalah. Bikin aja, hajar aja terus. Ajar aja ya. Oke. Ajar aja terus sampai nanti ketemu yang fix gitu. Oke, mantap. Nah, makasih banyak ini karena sudah lebih dari jam 9 ini saya menahan Bang Joel di sini. Tapi sebelum pergi ya, boleh dikasih closing statement tapi selagi saya menjelaskan lagi nih tentang iCommunity, boleh ya, Bang ya? Oke. Bang Joel lagi mempersiapkan closing statement. Saya lanjut lagi tentang iCommunity. Oke, nih Bapak Ibu kembali lagi ya ke iCommunity fokusnya karena saya nggak mau Bapak Ibu lupa nih kalau iCommunity punya banyak benefit yang bisa bantu Bapak Ibu gitu. Gimana nih jika ada cara yang murah dan mudah untuk ngembangin network dan omset bisnis Bapak Ibu? Misalnya Bapak Ibu lagi ngalamin permasalahan berikut nih, nggak punya network, kesulitan cari relasi bisnis, masih stuck gitu-gitu aja. Padahal Bapak Ibu merasa kalau Bapak Ibu udah ikut berbagai macam kelas workshop, motivasi, komunitas, dan lain sebagainya, tapi ya masih gitu-gitu aja. Nah, mungkin Bapak Ibu perlu cara yang satu ini, yaitu kami memperkenalkan iCommunity, komunitas dan platform digital tempat para pebisnis berinteraksi dan berkolaborasi bagi kemajuan bisnis bersama. Ada 3 alasan loh, kenapa Bapak Ibu perlu join iCommunity. Yang pertama ada valuable community, akses networking-nya, akses learning, dan akses contributing. Terus yang kedua quality leads, leads to customer baru, reseller baru, dan juga customer retention. Dan yang paling banyak disukai karena biayanya low cost, nggak perlu biaya iklan, word of mouth, dan banyak konten premium untuk upgrade skill bersama. Nih ada 7 program dari iCommunity nih, Bapak Ibu. Contohnya malam hari ini ada iCommunity Level Up Club ya. Jadi kayak belajar bareng mentor handal, narasumber keren yang dari berbagai macam background kayak gitu. Terus ada juga IBM iCommunity Business Matching, yaitu perkumpulan atau bertemu dengan para pebisnis dan profesional dalam small group yang mana ini bisa online maupun offline kayak gitu. How to grow your business with iCommunity. Jadi kalau misalnya tadi ketemu di iCommunity Level Up Club, nah terus nanti mengerucut di IBM. Nah nanti kalau ada yang udah saling cocok nih di one-on-one meeting yang akhirnya refer a business. Nah ini contoh iCommunity Business Matching secara online ya. Bisa dicek di www.icommunity.id. Nah kalau misalnya Bapak Ibu merasa online nggak seru nih, boleh offline. Kita offline di mana aja. Kita bisa di Malang, Surabaya, di kalau Jakarta pasti sering ya, Jakarta, Bandung itu pasti sering banget. Terus bisa di Bali kayak gitu, bisa di Medan kayak gitu, macam-macam nih. Kita hadir dimanapun. Nah ini Instagramnya iCommunity. Instagramnya iCommunity sekarang sudah sampai 5.600 nih. Wow, dengan jumlah membernya hampir 700 sudah. Oke. Nah, ini YouTube-nya iCommunity. Jadi semua iCommunity Level Up Club yang Bapak Ibu ketinggalan nih bisa lihat di YouTube-nya iCommunity gitu. Oke, itu sekilas tentang iCommunity. Kembali lagi ke Bang Joel. Boleh kembali untuk memberikan closing statement-nya untuk malam hari ini, boleh? Silahkan. Nggak banyak sih, mungkin cuman saya ingat aja kejadian dulu. Saya ingat kata-kata ini, impian yang nggak pernah diperjuangkan itu hanya akan terus jadi impian. Jadi cara agar supaya dia nggak cuman jadi impian adalah burn the ship.
Itu aja, burn the ship. Makasih teman-teman semua, Bapak Ibu, kakak-kakak. Oke, terima kasih Bang Joel. Mungkin Bapak Ibu boleh ini bilang terima kasih juga atas materinya yang keren malam hari ini, Bapak Ibu. Thank you Bang Joel. Pak Joel, Udah sharing-sharing. kasih Pak Joel. Terima kasih banyak. Mungkin boleh foto bareng ya selagi ini ya kita ketemu secara online.